I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo, perkenalkan saya Natalia Kusumawati dengan teman saya Meganada Mufidah. Pada saat ini kami akan mempresentasikan analisis data, yaitu time series analysis, use case, data IHSG forecasting. Yang akan kami presentasikan pada saat ini adalah yaitu deskripsi data yang digunakan, exploration data analysis atau EDA, pengujian algoritma yang digunakan, dan analisa hasil. Data yang kami gunakan adalah data indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham gabungan adalah salah satu indeks pasar saham yang digunakan oleh Bursa Efek Indonesia. IHSG ini diperkenalkan pertama kali pada tanggal 1 April tahun 1983 sebagai indikator pergerakan harga saham di BEJ atau Bursa Efek Jakarta. Indeks ini mencakup pergerakan harga seluruh saham biasa dan saham preferen yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pada analisis ini, kami menggunakan data indeks harga saham gabungan di Indonesia tahun 2011 hingga 2022. Data ini kami ambil dari web resmi bps.go.id yang berisi kumpulan data yang tercatat di BEI dalam beberapa periode. Kami mengambil data indeks harga saham gabungan tahunan dari tahun 2011 hingga 2022 untuk diinput sebagai dataset Kaggle pada analisis algoritma time series forecasting dengan menggunakan metode ARIMA atau Auto Regressive Integrated Moving Average. Selanjutnya adalah Exploration Data Analysis atau EDA. Sebelum menerapkan teknik analisis time series, penting untuk melakukan analisis data eksplorasi atau EDA untuk mendapatkan wawasan tentang data dan mengidentifikasi tren, musiman atau anomali apapun. Untuk melakukan EDA, pertama-tama kita perlu mengimport library dan mengimport dataset, yaitu dengan import pandas SPD, import NumPy S6NP, import matplotlib, splt matplotlib. Selanjutnya adalah menginput dataset, yaitu dengan data sama dengan pd.read csv. Fungsi pd.read csv dalam kurung ini berguna untuk membaca file CSV yang berisi dataset dari Kaggle. Selanjutnya, untuk mencetak beberapa baris pertama dari kumpulan data, kita dapat menggunakan fungsi head dalam kurung. Maka akan muncul data mencetak beberapa baris pertama dari kumpulan data. Dan untuk mencetak beberapa baris terakhir dari kumpulan data, yaitu menggunakan fungsi tail dalam kurung. Juga fungsi ini dapat memverifikasi bahwa data yang diimpor telah benar. Selanjutnya, EDA dan data cleaning. Fungsi ini berguna untuk melihat apakah data yang disajikan sebelum pemodelan dan untuk mendeteksi kesalahan data atau data yang korup dan memperbaiki atau menghapus data sesuai dengan kebutuhan. Lalu selanjutnya adalah data. Fungsi ini digunakan untuk menetapkan indeks data frame sebagai kolom bulan dan mengkonversi menjadi format time series. Kemudian kita dapat memvisualisasikan data menggunakan fungsi matplotlib
dengan fixed size 12 kali 10. Nah, seperti ini tampilannya. Dari plot ini kita dapat mengamati bahwa data menunjukkan tren yang naik, yaitu berarti tren positif. Dan juga ada beberapa variabilitas dalam data. Selanjutnya, pengujian algoritma yang digunakan yaitu yang pertama, calculating the trend. Dengan fungsi plt.plot trend ini digunakan untuk membuat plot grafik garis berdasarkan dataset. Untuk output grafik digunakan fungsi plt x label dalam kurung dan plt.y label dalam kurung untuk memberikan label pada sumbu x dan sumbu y. Garis trend adalah garis yang meminimalkan jarak antara setiap titik dalam plot pencar dan garis itu sendiri. Garis trend ini menunjukkan tren positif karena cenderung naik. Setelah mengetahui garis trend, kita dapat mengidentifikasi seasonality. Fungsi ini digunakan untuk menghitung panjang pola musiman pada data time series tertentu. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Mega Nada. Untuk tahap selanjutnya yaitu kita melakukan calculating the seasonality. Pada tahap ini kita melakukan plot pada seasonality dengan menggunakan fungsi x label dan y label. Nah, pada fungsi plot seasonality digunakan untuk mengidentifikasikan bahwa kita akan membuat plot grafik garis mengacu pada pola yang berulang dalam dataset dengan interval waktu tertentu. Nah, ini merupakan grafik dari plot seasonality pada sumbu X berupa tahun dan pada sumbu Y berupa seasonality. Pada analisis time series, tahap ini menggunakan fungsi rolling mean dan rolling standard deviation. Rolling mean digunakan untuk menghaluskan data, sedangkan rolling standard deviation digunakan untuk mengidentifikasi titik data yang terletak di luar rentang yang diharapkan atau sebagai batasan dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk menghasilkan grafik rolling mean dan rolling standard deviation, kita menggunakan plot menggunakan label rolling mean dan juga plot rolling standard deviation. Grafik ini pada grafik yang bergaris berwarna biru merupakan rolling mean dan pada grafik garis oranye merupakan rolling standard deviation. Fungsi rolling mean atau rata-rata bergerak digunakan untuk mengidentifikasi tren atau pola jangka pendek dan jangka panjang dari dataset IHSG. Rata-rata bergerak membantu mengurangi fluktuasi acak dan memperlihatkan pola yang lebih jelas. Fungsi rolling standard deviation atau standar deviasi menggambarkan sejauh mana titik data dalam kumpulan data tersebut tersebar di sekitar rata-ratanya. Standar deviasi mengukur dispersi atau variasi data indeks harga saham gabungan tersebut. Nah, nilai standar deviasi yang lebih tinggi menunjukkan bahwa titik data cenderung lebih tersebar. Sedangkan titik standar deviasi yang lebih rendah menunjukkan bahwa titik data cenderung lebih dekat dengan rata-ratanya. Nah, untuk tahap selanjutnya, kita melakukan calculating ACF dan PACF. Nah, pada analisis algoritma ini, kita menggunakan fungsi plot ACF dengan X label berupa lag dan Y label berupa ACF. ACF merupakan autocorrelative function dan PACF atau
merupakan partial autocorrelation function. Pada tahap ini digunakan untuk mengidentifikasi pola keterkaitan atau autokorelasi antara nilai-nilai dalam deret waktu pada lag yang berbeda. Dengan menggunakan ACF dan PACF, dalam analisis time series dapat mendapatkan wawasan selain keterkaitan antara nilai-nilai juga dapat membangun model yang sesuai dan mengevaluasi kualitas model. Nah, berikut merupakan grafik dari ACF. Dengan sumbu X menunjukkan nilai lag atau jarak waktu antara pengamatan. Dari grafik menunjukkan adanya lag positif yang mencerminkan korelasi dengan pengamatan sebelumnya atau sesudahnya. Sumbu Y di atas menunjukkan nilai korelasi antara nilai-nilai dalam deret waktu pada lag yang sesuai. Dalam grafik, nilai korelasi 1 menunjukkan korelasi positif yang sempurna. Selanjutnya kita melakukan fungsi PACF, yaitu dengan menggunakan X label sama, yaitu menggunakan lag, dan Y label menggunakan PACF dengan title partial autocorrelation function. Berikut merupakan hasil dari grafik partial autocorrelation function. Pada plot PACF, nilai 1 pada sumbu Y di atas menunjukkan bahwa ada korelasi sempurna antara nilai saat ini dengan nilai pada lag 1 setelah menghapus pengaruh nilai-nilai pada lag sebelumnya. Nah, pada tahap terakhir kita melakukan analisa hasil dari penggunaan algoritma time series forecasting metode ARIMA yang kami gunakan untuk menganalisa dataset berupa indeks harga saham gabungan. Nah, time series forecasting melibatkan pengembangan model untuk mendapatkan pemahaman tentang data untuk memahami penyebab yang mendasarinya. Analisis ini dapat memberikan tanggapan mengenai mengapa di balik hasil yang Anda lihat, peramalan kemudian digunakan peramalan atau forecasting kemudian digunakan untuk mengambil langkah selanjutnya tentang apa yang harus dilakukan dengan pengetahuan itu dan ekstrapolasi yang dapat diprediksi tentang apa yang mungkin terjadi di masa mendatang. Kami menggunakan model ARIMA atau Auto Regressive Integrated Moving Average yang merupakan model peramalan deret waktu yang populer. Pada model ARIMA memiliki 3 parameter utama, yaitu P, D, dan Q. Parameter P mengacu pada istilah autoregressive yang mengukur hubungan antara nilai saat ini dan nilai masa lalu. Parameter D mengacu pada istilah terintegrasi yang mengukur berapa kali data perlu dibedakan untuk mencapai stasionaritas. Parameter Q mengacu pada istilah rata-rata bergerak yang mengukur hubungan antara nilai saat ini dan kesalahan perkiraan masa depan. Nah, untuk menghasilkan metode analisa time series forecasting metode ARIMA, kita menggunakan fungsi plot data yaitu dari dataset IHSG dengan label aktual dan plot prediction dengan label prediction. Dari hasil analisa time series forecasting ini, data IHSG atau indeks harga saham gabungan
dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan nilai IHSG pada tahun 2003 sampai 2024 mengalami peningkatan yang signifikan, yang tergambar berdasarkan pada data prediction yang terletak pada grafik di tahun 2023 dan juga 2024. Sekian pemaparan dari kami mengenai analisis algoritma menggunakan time series forecasting metode ARIMA. Semoga apa yang kami paparkan bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.